Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Pengertian tasawuf secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dinyatakan oleh beberapa ahli tasawuf, yaitu 1. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. 2. Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal yang diridai Allah. 3. Syekh Ibnu Al-Azibah menjelaskan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan dengan amal-amal soleh, dan jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, dan yang terakhir adalah karunia ilahi. 4. Haji Muhammad Amin Syakur berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan atau riyadhah, mujahadah untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah, sehingga segala perhatiannya hanya tertuju kepada Allah. Banyak yang berpendapat tentang definisi tasawuf yang telah dirumuskan oleh ahli menyebabkan sulitnya mendefinisikan tasawuf secara lengkap. Maka untuk mengetahui apakah seseorang tersebut sufi atau sedang bertasawuf dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri yang dikatakan oleh salah seorang peneliti tasawuf, yaitu Abu al-Ghanimi at-Tazani. A. Memiliki nilai-nilai moral. B. Pemaruan fana sima dalam realisasi mutlak. C. Pengetahuan intuitif langsung. D. Timbulnya rasa bahagia sebagai karunia Allah dalam diri sufi karena sudah tercapai makomat atau yang bisa disebut makam-makam atau tingkatan, dan penggunaan simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfah dan tersyirat. Tasawuf secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu. Selain kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari suf, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang kasar atau yang disebut dengan kain wol, yang mana pada waktu itu memakai kain wol kasar adalah simbol kesederhanaan. 1. Kata suf tersebut juga diartikan dengan selembaran bulu, yaitu maksud para sufi di hadapan Allah merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dan kesatuannya yang tidak memiliki arti apa-apa. 2. Kata tasawuf juga berasal dari kata syaf yang berarti barisan. Maka kata syaf ini diartikan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat, sebagai mana sholat yang berada pada barisan terdepan maka akan mendapat kemuliaan dan pahala. Maka
Dari itu orang yang ketika sholat berada di barisan terdepan akan mendapatkan kemuliaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Tasawuf juga berasal dari kata safa yang berarti jernih, bersih atau suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih atau suci. Maksudnya adalah bahwa mereka mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat yang kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. 4. Ada pun yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari sufah, yaitu serambi masjid Nabi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Maknanya tersebut di latar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidup zuhud dan konsentrasi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni Masjid Nabawi. Sekelompok sahabat tersebut adalah mereka yang ikut berpindah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah dengan keadaan mereka kehilangan harta dan dalam keadaan miskin. 2. Jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek kajian mereka tertuju pada ide dan praktek kehidupan kaum sufi, bukan pada konsep ajaran yang dipegang oleh kaum sufi yang telah mempunyai landasan normatif di dalam Al-Quran. Jika mereka mencoba memahami Al-Quran dan sejarah asal mula praktek tasawuf, maka teori mereka yang mengataskan nama bahwa ajaran tasawuf dipengaruhi oleh unsur di luar Islam dan sendiri gugur dan tertolak secara akademis. Teori yang dapat diterima adalah teori yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf murni dari ajaran Islam, bukan pengaruh dari luar Islam. Teori usul tasawuf bersumber dari ajaran Islam. Semua praktek dan kehidupan para tokoh-tokoh sufi dalam membersihkan jiwa mereka untuk mendekatkan diri pada Allah mempunyai dasar-dasar yang kuat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Teori mereka tentang tahapan-tahapan menuju Allah atau makomat seperti taubat, syukur, sabar, tawakal, ridho, takwa, zuhud, warok, dan ikhlas atau pengamalan batin yang mereka alami, akhwal seperti cinta, rindu, roja, dan khauf. Kesemuaan itu bersumber dari ajaran Islam. Berkaitan dengan masalah itu, Al-Quran menjadi sumber dan dasar dari tasawuf serta amalannya paling tidak tampak dari 4 segi. Pertama, Al-Quran penuh dengan gambaran kehidupan tasawuf dan merangsang untuk hidup secara sufi. Kedua, Al-Quran merupakan sumber dari konsep-konsep yang berkembang dalam dunia tasawuf. Ketiga, Al-Quran banyak sekali berbicara dengan hati dan perasaan. Di sini Al-Quran banyak mempengaruhi atau mengubah manusia dengan bahasa hati, bahwa sufi agar menjadi manusia yang berkepribadian sufi yang menyatu dalam dirinya secara harmonis, perasaan dekat, takut, dan cinta pada Tuhan yang tergetar hatinya saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sumber yang sebenarnya dari metode tarekat. Keempat, Al-Quran sering menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang hanya dapat didekati secara tepat melalui tasawuf. Abu Nas Ar-Sirat Al-Tusi mengatakan bahwa ajaran tasawuf pada dasarnya digali dari Al-Quran dan Sunnah, karena amalan para sahabat menurutnya tentu saja tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula menurut Abu Nars bahwa para sufi dengan teori-teori mereka tentang akhlak pertama sekali mendasarkan pandangan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kitab yang di dalam ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf, ajaran-ajaran tentang khauf, roja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan sebagainya. Secara jelas diterangkan dalam Al-Quran, antara lain tentang mahabbah atau cinta terdapat dalam
Surat Al-Maidah ayat 54 tentang taubat terdapat dalam surat Al-Tahrim ayat 8, tentang tawakal terdapat dalam surat At-Tolak ayat 3, tentang syukur terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7, tentang sabar terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 55, tentang ridho terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 119 dan sebagainya. Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniyah sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah. Dua hadis populer yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya maka Allah pasti melihatmu, dan juga sebuah hadis yang mengatakan, siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya, adalah menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf yang tentang masalah rohaniyah bersumber dari ajaran Islam. Ayat-ayat dan hadis di atas hanya sebagian dari hal yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Dalam hal ini Muhammad Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan awal mula tasawuf ditemukan semangatnya dalam Al-Quran dan juga ditemukan dalam sabda dan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Nabi. Dasar-dasar ilmu tasawuf. 1. Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan muncul kezuhudan dan menjadi jalan kesufian adalah ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah dan hanya berharap kepadanya. Di antara adalah firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, adalah bahwa mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Terdapat banyak ayat yang berbicara tentang urgensi rasa takut dan pengharapan hanya kepada Allah semata. Akan tetapi di antara ayat yang menjadi landasan tasawuf adalah nas-nas yang menganjurkan untuk beribadah pada malam hari, baik dalam bentuk bertasbih ataupun qiyamul lail. Di antaranya ada firman Allah yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum muslim agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas sholat yang wajib. Dasar-dasar al-hadis. Jika kita melihat dengan seksama akan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat beliau yang telah mendapatkan keridhaan Allah, maka akan ditemukan sikap kezuhudan dan ketawaduan yang terpadu dengan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Bahkan secara individu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat lain hingga lutut beliau memar akibat kebanyakan berdiri, rukuk dan sujud di setiap malam dan beliau Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan amalan tersebut hingga akhir hayat beliau. Hal ini dilakukan oleh beliau karena kecintaan beliau kepada sang penggenggam jiwa dan alam semesta. Yang mencintainya dialah Allah Subhanahu wa taala, yang cintanya akan tidak pernah terputus kepada orang-orang yang mencintainya. Uraian tentang hadis fi'liyah di atas merupakan salah satu bentuk kesufian yang dijadikan landasan oleh kaum sufi dalam menjalankan pahamnya. Selain itu, terdapat pula hadis-hadis qauliyah yang menjadi bagian dari dasar-dasar ajaran tasawuf dalam Islam. Di antaranya hadis-hadis tersebut adalah yang artinya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad Asy-Syahidi, beliau berkata, datang seorang
kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengerjakan maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia." Rasulullah SAW bersabda, beliau, "Zuhadalah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku Yahudlah kamu atas segala yang dimiliki manusia maka mereka atau manusia akan mencintaimu." 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Kalau ditilik segi historis tasawuf, menurut kalangan peneliti yang menjadi faktor penyebab munculnya antara lain: 1. Karena adanya Pieus opposition atau oposisi yang bermuatan kesalehan dari sekelompok umat Islam terhadap praktek-praktek regimenter pemerintahan Abi Umayyah di Damaskus. 2. Karena ada sekelompok atau dalam hal ini para sahabat yang selalu ingin meniru seperti pekerti Rasulullah SAW, khususnya Khulafaur Rasyid. Menurut Profesor Dr. Haji Asmara MA dalam buku beliau Pengantar Studi Tasawuf, Asal-usul dan Motivasi Lahirnya Tasawuf, ada beberapa asumsi orang yang melatar belakangi lahirnya tasawuf dalam Islam, seperti adanya unsur Kristen, teori filsafat, unsur India, unsur Persia. 2. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan landasan maqamat dan ahwal dalam tasawuf. 3. Kehidupan dan sabda Rasulullah SAW. 4. Kehidupan dan ucapan sahabat dan tabi'in serta dari gerakan zuhud menjadi tasawuf. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Kehidupan tasawuf sebenarnya tumbuh dari perkembangan bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya agama Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa sebelum resmi diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya, kehidupan beliau sudah mencerminkan ciri-ciri perilaku kehidupan sufi, di mana bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari beliau yang selalu penuh kesederhanaan, dan di samping menghabiskan waktu beliau untuk takarub kepada Tuhannya. Seperti kita ketahui, sebelum beliau menerima wahyu yang pertama kali sudah sering melakukan kegiatan sufi dengan uslah di Gua Hiro. Selain berbulan-bulan lamanya sampai beliau menerima wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasul, setelah secara resmi diangkat menjadi Rasul, beliau tetap hidup dalam kesederhanaan, dan waktu beliau hanya dipergunakan untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah SWT. Pada malam hari beliau sangat sedikit tidur. Waktu beliau dipergunakan untuk tahajud kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan zikir kepadanya. Contoh langsung dari Rasulullah ini kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi, terutama Ahlus Suffah, orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, berada dalam keadaan miskin dan tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di samping dalam Nabi di atas batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Perkembangan tasawuf kemudian dilanjutkan oleh tabi'in. Di antaranya adalah Syed Al-Imam Al-Hasan Al-Basyari, seorang ulama tabi'in, murid dari Syekh Qudaifah Al-Yamani. Beliau inilah yang pertama kali mendirikan pengajian tasawuf di kota Basrah. Di antara murid-murid yang dididik di madrasah pertama yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Basyari adalah Malik bin Dinar, Tabi'il Al-Bani Al-Yub Al-Sayyani, dan Muhammad bin Wasil. Madrasah tasawuf pertama di Basrah ini kemudian disusul pula di tempat-tempat lain seperti di Irak yang dipimpin oleh tokoh ulama tabi'in yang sangat terkenal, Syekh Sa'ad bin Musayyab. Di Khurasan berdiri tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim bin Adam dan lain-lain. Pada abad berikutnya tasawuf semakin berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam
di berbagai belahan bumi, bahkan pertumbuhan agama Islam hingga ke Afrika, Asia Kecil, Asia Timur, Asia Tengah, sampai ke negara-negara yang berada di tepian laut Hindia, hingga ke negara kita Indonesia. Semuanya dibawa oleh para dai Islam dari kalangan tasawuf. Sifat-sifat dan cara hidup mereka yang sederhana, kata-kata mereka yang lemah lembut dan mudah dipahami, kelakuan mereka yang sangat tekun beribadah, semuanya lebih menarik pada ribuan kata-kata yang hanya teori belaka. Mereka pada pendakwaannya sebenarnya pengikut-pengikut mereka merupakan para sukarelawan ikhlas dan berpuluh-puluh ribu jumlahnya, yang senantiasa ikhlas untuk menyerahkan segala apa yang dimilikinya, hanya yang dimiliki hartanya, bahkan jiwanya, semata-mata untuk membela agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena gerakan mereka meniru gerakan Nabi, maka orang-orang yang di hadapan, baik khalifah, raja, pembesar kerajaan, dan orang yang kecil, semuanya takut dan menghormati mereka karena dibawa oleh ahli tasawuf. Maka ajaran tasawuf pun kemudian tersebar dan berkembang pesat sejalan dengan cepatnya perkembangan agama Islam itu sendiri. Jelaskan perbedaan antara makomat dan ahwal, serta macam-macam tingkatan kedua dan pengertiannya. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa, yaitu diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal ini merupakan sebuah pemberian dari Allah SWT, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. Berbeda dengan yang disebut dengan makomat, berbeda dengan atau si Al-Qusyashari memberikan makna ahwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Seperti halnya makomat, dalam ahwal juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama sufi tentang jumlah dan urutannya. Hal ini mengingat Nabi sendiri sejauh ini tidak memberikan sesuatu tentang macam-macam dan tingkat-tingkatan ahwal tersebut dalam hadis-hadis beliau. Dengan kata lain, ahwal secara umum dapat ditemukan dalam ungkapan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak dijelaskan secara rinci mana peringkat tertinggi dan terendah dari ahwal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peringkat ahwal adalah hasil ijtihad dan pemikiran para ulama sufi. At-Tusi mengatakan bahwa ahwal meliputi antara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara makomat dan ahwal memiliki perbedaan. Jika makomat merupakan tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya, artinya makomat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan atau oleh orang tersebut. Meskipun jika ditelusuri terus bahwa pemberian Tuhan tersebut adalah hubungan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang hamba sebelumnya, sedangkan makomat adalah keadaan jiwa seseorang hamba sebagai buah usaha latihan jiwa yang dilakukannya. Tingkatan makomat. Maka untuk mencapai makomat, seseorang itu tidak dalam menempuhinya tidak secara tingkatan demi tingkatan, seperti kata urafa. Jika tidak menempuh tahapan dan tingkatan tersebut, maka untuk sampai pada tingkatan penyucian spiritual yang benar adalah mustahil. Berbagai macam tingkatan makomat itu berupa taubat atau taubah, kezuhudan, zuhud, kesabaran atau sabar, dan sebagainya. 1. Taubat. Mana taubat itu kembali atau meninggalkan dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat, dan taubat itu merupakan awal dari perjalanan baik salik yang berjalan kepada hak dan ketentuan Allah SWT. Karena taubat itu membawa kepada perbuatan ibadah yang mengarahkan kepada kasih sayang Allah Ta'ala, dan dengan kasih sayang Allah Ta'ala membawa kita dengan dekat kepadanya, niscaya dapat membawa kepada segala kebajikan dunia dan jadi mulia pada pandangannya. 2.
Kedua, zuhud. Zuhud adalah benci akan dunia, maka berada pada martabat yang tinggi, yang lebih tinggi lagi, hampir kepada kedekatannya yang lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, karena meninggalkan benci akan dunia itu kecintaan akan akhirat, dan dengan cinta Allah akhiratlah itu yang membuat kedekatan dengan cinta akan ke akhiratlah itu yang membuat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Sabar. Sabar merupakan menahan diri daripada perbuatan yang jadi keluh kesah dengan orang lain. Maka perangilah yang terlebih baik, karena membawa kepada hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari perbuatan maksiat dan nafsu syahwat, serta selalu berbuat taat adalah mengantarkan kepada segala kebaikan dan membuat pencapaian kepada setiap kedudukan yang mulia dan keadaan yang tinggi. Far berarti senantiasa merasa butuh kepada Allah. Seseorang hamba yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bebas dari segala taklukan sesuatu yang ada di atas dunia ini, merasakan kebutuhan dan ketidakmampuan di hadapan Allah. 5. Bertawakal. Ibrahim bin Kaswab berkomentar bahwa siapa benar-benar bertawakal kepada Allah di dalam urusan dirinya sendiri, pasti juga akan bertawakal kepada Allah dalam urusan dengan orang lain. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tawakal itu terdiri atas 3 tingkatan. Pertama, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang menyerahkan segala kekuasaan dan suatu urusan kepada wakilnya. Setelah ia menyatakan dan percaya di atas kekuasaan dalam suatu urusan di atas kebenaran, kejujuran, dan kesungguhan wakilnya dalam hal itu, tingkatan ini masih dapat memperlihatkan adanya harapan dan keinginan dalam dirinya meskipun segala hal telah diwakilkannya kepada Allah. Kedua, menyerahkan diri kepada Allah seperti anak kecil yang menyerahkan segala persoalan kehidupan kepada ibunya. Pada tingkatan ini harapan dan keinginan masih terlihat, namun sudah semakin berkurang. Ketiga, menyerahkan diri kepada Allah seumpama mayat yang berada di tangan orang yang memandikannya. Pada tingkatan ini tawakal adalah kepasrahan total kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah puncak tujuan dari berbagai macam kedudukan. Setelah mengetahui perasaan cinta ini, maka tidak ada lagi kedudukan lain kecuali rasa yang muncul itu diiringi dengan rasa yang penuh kerinduan, kesenangan, dan ridho. Makom cinta itu muncul setelah dihiasi oleh taubat, sabar, zuhud, dan lainnya. 8. Makrifat. Menurut para sufi, makrifah adalah mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga di dalam hati sanubarinya seakan-akan dapat melihat Tuhan atau Allah. Menurut Al-Hujwiri, makrifah adalah kehidupan lewat Tuhan dan berpalingnya manusia dari semua yang bukan Tuhan atau Allah. 9. Ridho. Itu biasa digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Jelasnya yaitu jika ada suatu penderitaan yang menimpa seseorang, dia merasakan dan mengalami penderitaan itu, namun dia ridho dan mengharap tambahan penderitaannya dengan akalnya, sekalipun dia membencinya dengan tabiatnya, karena dia akan mendapatkan pahalanya. Tingkatan ahwal. Muraqabah. Seorang hamba tidak terlepas dari 3 keadaan dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, dan dalam hal yang mubah. Muraqabah dalam ketaatan ialah dengan ikhlas menjaga adab dan melindunginya dari segala yang mencacatnya. Muraqabah dalam kemaksiatan adalah dengan taubat, melepaskan malu dan sibuk melakukan tafakur. Jika dalam hal yang mubah, maka muraqabahnya adalah
dengan menjaga adab, kemudian menyaksikan pemberian nikmat dalam kenikmatan yang didapat serta mensyukurinya. Musyahadah, melihat tauhidnya yang sebenarnya al-haq dan di dalam setiap zahra daripada segala yura al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci dan membersihkan dari setiap perkara yang tidak layak dengan kebesarannya. Derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan musyahadah: pertama, musyahadah kepada segala perbuatan Allah Ta'ala. Kedua, musyahadah kepada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Ketiga, musyahadah kepada derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa hakikat dari takut yakni khauf adalah kepedihan dan terbakarnya hati karena diperkirakan akan tertimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Khauf kepada Allah dan timbul karena dosa, dan kadang timbul karena seorang mengetahui sifat-sifat yang mengharuskannya untuk takut kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja menurut Al-Zarut Yahruk, definisi roja adalah kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Kalau bukan demikian, maka itu adalah keterberdayaan roja atau pengharapan. Berbeda dengan tamani atau angan-angan, karena orang yang berharap adalah orang yang mengerjakan sebab, yaitu ketaatan, seraya mengharapkan ridho dan mengkabulan dari Allah. Sedangkan orang yang berangan-angan meninggalkan sebab dan usaha, lalu dia menunggu datangnya ganjaran dan pahala dari Allah. Syauk atau kerinduan seorang hamba adalah kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia karena ia sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu kurbah, suatu keadaan spiritual, kubah atau kedekatan. Bagi hamba yang telah menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, sehingga ia akan melakukan pendekatan diri kepadanya dengan ketaatan dan kefokusan pemikirannya kepada Allah dengan selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Tumaninah atau ketenangan adalah kondisi spiritual yang tinggi, di mana merupakan kondisi spiritual orang hamba yang akalnya kokoh, imannya kuat, ilmunya mendalam, zikirnya jernih, dan hakikatnya tertancap kokoh. Keyakinan, percaya mutlak kepada kearifan Tuhan yang keadaan tertinggi yang diharapkan penggambaran atau menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau salik. Dan orang yang telah mencapainya tidak perlu lagi menyingkap misteri-misteri gaib. Keyakinan memenuhi hati dengan cahaya yang membebaskan hati dan kabut kegelisahan dan keraguan yang menyebabkan berhembusnya angin kebahagiaan dalam hati manusia, dan hal itu merupakan kondisi spiritual yang dicapai dan dialami oleh orang-orang yang melewati jalan ma'rifatullah. Tingkatan atau derajat dimaksud dalam kalangan sufi diistilahkan dengan makom. Semakin tinggi jenjang kesufian, maka semakin dekat pula sufi tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, para sufi juga memiliki perbedaan pendapat tentang makom tersebut, terutama mengenai makna makom yang lebih tinggi dan yang mana makom yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena tidak didapati dalil yang dijelaskan tentang hal ini, baik dari nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Istilah makam di kalangan para sufi kadang kala disebut dengan ungkapan jamaknya, yaitu makomat. Menurut Al-Khusyairi, yang dimaksud dengan makam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan ketuntutan dari
segala kewajiban. Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa makom adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui proses yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makom-makom yang banyak, dari makom paling rendah sampai tertinggi. Jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Secara etimologis, zuhud berarti raqaba syai'in wa tarakahu, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi al dunia berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zuhad atau zahidun. Zuhud memiliki banyak arti. Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda, namun intinya sama. Menurut Al-Sayfutullah Al-Aziz dalam bukunya menjelaskan pengertian zuhud menurut beberapa ulama, di antaranya menurut Al-Khalifah Al-bin Abi Thalib, zuhud adalah hendaklah tidak terpengaruhi dari iri hati terhadap orang-orang yang serakah terhadap keduniaan, baik dari orang mukmin atau orang kafir. Menurut Syekh Abdul Hasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, zuhud adalah bersikap dermawan dari harta yang dimiliki sehingga tidak memiliki harta, serta tidak mempunyai sifat serakah. Menurut tokoh sufi lainnya, bahwa zuhud adalah seorang yang mempunyai sifat tidak memiliki sesuatu kecuali karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyoroti zuhud dari sisi harta kekayaan, bahwa harta kekayaan bagi orang zuhud adalah sekadar perlu hal ini untuk memelihara kehormatan dirinya, memperkembangkan agama dan membantu masyarakat secara umum. Zuhud berarti lebih meyakini bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Menurut pendapat yang lain, zuhud artinya sikap yang menjauhi diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seorang yang zuhud seharusnya hatinya tidak menjadikannya sebagai tujuan, hanya sarana untuk menuju derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat. Adapun inti dari zuhud adalah kesadaran jiwa akan remeh dan hinanya dunia, dan bahwa seandainya ia cukup berharga di sisi Allah, walaupun hanya sebanding dengan berat sayap ekor nyamuk, niscaya Allah menolak memberi seteguk air pun darinya untuk orang kafir. Bahwa konsep dari praktek zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis, yang merupakan keharusan untuk dipraktekkan bagi orang yang ingin mencapai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala melalui melakukan hidup. Zuhud merupakan sururi tauladan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam prakteknya, para tokoh sufi menggolongkan beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan disiplin terendah sampai pada tingkatan tertinggi, tergantung pada kadar kemampuan yang mempraktekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.